Tiga, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari siswa SMA 3 Negeri Cikarang Utara ingin mewawancarai Bapak mengenai tentang reformasi pada masa Orde Baru 9798 jika diperkenankan. Sudah, terima kasih Dea atas kehadiran kedatangannya ke rumah saya. Sekalian saya memperkenalkan diri. Nama Bapak Dasia. Usia saya 59 tahun. Tapi adik-adik ini di SMA 3 Negeri Cikarang ya? Iya, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, Dek? Iya. Ya silakan Dek, barangkali nanti Bapak bisa menjawab. Iya. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Dek, kira-kira apa? Pendapat Bapak pada masa Orde Baru tentang program kerja pembangunan. Ini menurut pendapat Bapak ya tentang Orde Baru, program kerja pembangunan ya. Kalau Bapak dulu pernah mengalami, jadi zaman Orde Baru dulu tuh ada program pembangunan tuh ada program jangka pendek, ada program jangka menengah, ada program jangka panjang. Contohnya mungkin di sejarah itu ada program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Pada saat itu pembangunan memang ya menurut Bapak sih bagus, luar biasa, semuanya terprogram. Dari mulai pendidikannya, dari infrastrukturnya, dari keamanannya itu cukup bagus. Tuh, zaman Orde Baru yang dialami sama Bapak kayaknya cukup bagus. Mungkin kalau program 5 tahun itu termasuk adik-adik dulu ada SD Impres, ada SMP SMA ya. Dulu sih pendidikan tuh nggak kayak zaman sekarang. Kalau dulu memang belum ada HP. Jadi guru sama murid itu benar-benar komunikasinya itu, edukasinya itu cukup antara anak sama bapak. Terus hasilnya juga bagus, anak-anak dulu itu memang bagus. Akhirnya juga lumayan, etika tata keramanya lumayan, bagus-bagus lah. Waktu zaman Orde Baru lah, dengan adanya kesininya mungkin ada perubahan. Kira-kira yang dirasakan Bapak seperti itu. Jadi programnya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang tuh cukup bagus. Ada lagi? Kira-kira itu ya jawabannya ya. Kira-kira yang iya. Ada lagi? Ini Pak, yang kedua bagaimana pendapat Bapak tentang hasil reformasi 97 dan sampai 98 Pak? Menurut pendapat Bapak hasil reformasi 9798 ya kira-kira. Reformasi pada saat itu kan seluruh masyarakat menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR MPR ya. Dengan adanya reformasi itu dari Orde Baru jadi ganti reformasi. Jadi dari zaman reformasi ini memang ada beberapa yang dirubah dan ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita ambil sekarang itu kita bebas menyampaikan pendapat. Bebas menyampaikan pendapat. Kira-kira itu contohnya aja, bebas menyampaikan pendapat, pendidikan ya hampir setara di mana-mana hampir sama gitu. Terus pembangunan juga sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira gitu deh. Jadi ya pemerintah kayaknya sudah mewadahi apa yang disampaikan sama masyarakat, kemauan masyarakat bagaimana sudah diwadahi pemerintah. Tentunya kan ini diatur dengan peraturan, perundang-undangan, ada keputusan presiden, kan gitu kira-kira. Nanti dijabarkan lagi sama Pemda, programnya nanti bagaimana Pemda. Kira-kira itu deh. Apa ada hubungan dengan sekolahan kira-kira itu? Ada. Ya kalau zaman Orde Baru dulu kan ada SEMEA. Kalau sekarang setelah reformasi SMA ya, SMA. Terus SMK ya. Kalau dulu SEMEA, sekarang SMK. Kalau dulu SD kelas 1 sampai 6, sekarang dilanjutkan SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Program kerjanya pun mungkin berbeda di antara zaman Orde Baru dengan hasil reformasi ini. Kira-kira. Tapi ya nggak akan beda jauh lah, karena kan ini semuanya untuk perbaikan, meningkatkan mutu dan kualitas kepada seluruh warga negara supaya kedepannya lebih maju dan lebih berpendidikan yang bagus untuk mengimbangi dunia internasional.
Ada lagi? Ada Pak. Untuk selanjutnya, apa sudah sesuai hasil reformasi yang dilakukan para aktivis pada saat ini? Tidak sesuai. Kalau hasil reformasi, pertanyaannya ini agak berat ya. Apakah sudah sesuai ya? Namanya sesuai, apakah sudah sesuai dengan hasil reformasi? Itu kan relatif deh ya. Mungkin bagi orang-orang tertentu mungkin ya udah sesuai. Ada pun orang-orang tertentu mungkin kok malah mundur, bisa saja, namanya juga pendapat ya. Tapi menurut pendapat Bapak secara pribadi, apakah sudah sesuai hasil reformasi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat kan gitu ya? Iya. Ya semuanya ada main plusnya deh, semuanya ada main plusnya semua. Jadi mungkin kita ambil positifnya saja ya. Kalau kita ngambil negatifnya, itu kan pemerintah rasanya ya. Ini untuk positifnya ya, sekarang anak-anak sekarang ini secara pendidikan akhirnya lebih tinggi. Iya. Terus untuk akademik kan lumayan, terus teknologi lah, teknologinya sekarang anak-anak ini lumayan. Zaman dulu belum ada komputer, SMA pun nggak ada komputer waktu zaman bapak dulu. Tapi zaman sekarang anak belum sekolah pun udah bisa main HP. Nah ini bedanya nih. Ini berarti mungkin kemajuan dari hasil reformasi ya. Segi negatifnya ada juga, tapi yang negatif jangan diikutin ya. Dengan terus terang aja menurut bapak nih ya, hasil reformasi terhadap anak-anak siswa, anak-anak sekolah ini secara pendidikan IQ tinggi-tinggi, tapi secara etika, tata krama, menghargai kepada orang tua ini agak menurun. Etika tata krama menurun. Memang sekarang boleh menyampaikan beberapa pendapat ke siapapun boleh, cuman kayaknya kebablasan deh, kayaknya kebablasan. Dengan adanya kebablasan akhirnya kita lupa kepada orang tua, kadang-kadang kita lupa etika tata krama.